Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya hendak membahas mengenai model tes klasik melanjutkan video klip sebelumnya. Kita tidak akan membahas satu demi satu. Dalam slide ini teman-teman bisa baca penjelasan secara detail, bisa dibaca di buku Pak Pratik. Nah, saya hanya akan masuk ke bagian ini karena ini yang merupakan penjelasan dari simulasi yang teman-teman lakukan. Saya sudah membaca beberapa komentar yang masuk. Saya melihat bahwa beberapa yang melakukan simulasi bisa menemukan bahwa korelasi antara X dan X prime atau X1 dan X2 atau X dengan X aksen itu tergantung pada besar kecilnya error, atau ada yang menyebutnya juga tergantung besar kecilnya variasi error. Nah, berdasarkan asumsi 1 hingga 5, kita bisa melihat bahwa besarnya korelasi antara X dan X aksen atau antara pengukuran pertama dengan kedua atau pengukuran pada tes paralel pertama dan tes paralel kedua itu tergantung pada besar kecilnya error. Semakin besar kesalahan pengukuran, maka korelasi antara kedua skor ini makin kecil. Dan sebaliknya, semakin kecil kesalahan pengukuran, besarnya korelasi antara kedua skor ini meningkat. Atau dengan kata lain, karena kita sebetulnya tidak bisa mengetahui kesalahan pengukuran dan nilai skor murni, sesuatu yang sifatnya laten, tidak terlihat, dan kita hanya bisa memperoleh skor tampak saja, maka kita dapat mengevaluasi apakah tes ini merupakan tes yang baik, atau apakah skor yang kita peroleh dapat dipercaya atau tidak, dengan menggunakan atau dengan melihat besarnya korelasi antara pengukuran pertama dengan pengukuran kedua, atau korelasi antara pengukuran pada tes paralel pertama dan tes paralel kedua. Kalau korelasinya besar, korelasinya tinggi, kita bisa mengira-ira atau mengestimasi bahwa error yang dihasilkan dalam pengukuran ini itu kecil. Tapi kalau korelasinya besar, korelasinya kecil, maka error yang dihasilkan oleh pengukuran ini tergolong besar. Nah, ide ini yang kemudian menjadi konsep reliabilitas. Jadi, korelasi antara pengukuran di waktu pertama dan pengukuran di waktu kedua itu yang disebut sebagai reliabilitas. Sehingga lambang ini, lambang rho XX prime atau R XX aksen itu menjadi lambang reliabilitas. Nah, ini juga menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang kurang lebih menanyakan tentang untuk apa kita mempelajari atau untuk apa kita mengetahui kelima asumsi ini. Kaitannya apa? Gunanya di mana? 5 asumsi ini berguna untuk sampai pada konsep tentang reliabilitas. Jadi, tanpa 5 asumsi itu, kita tidak bisa mengatakan bahwa besarnya RXX aksen itu tergantung pada besarnya error. Atau besarnya reliabilitas itu menggambarkan besarnya error. Hanya dengan berasumsi menggunakan asumsi 1 sampai 5, kita bisa mendapatkan atau bisa berpegang pada konsep ini. Nah, lalu bagaimana kita menginterpretasi koefisien reliabilitas ini? Karena didapatkan dari korelasi antara pengukuran pertama kedua. Kalau kita sudah mendapatkannya, apa yang bisa kita interpretasi dari sana? Koefisien reliabilitas merupakan korelasi antara skor tes dengan
paralelnya atau skor tes pada waktu pertama dengan skor tes pada waktu kedua. Definisi ini persis diturunkan dari konsep reliabilitas yang kita dapatkan berdasarkan 5 asumsi tadi. Kemudian yang kedua, reliabilitas kuadrat atau rho xx prime square itu merupakan proporsi variasi skor tes yang dapat dijelaskan oleh variasi skor tes paralelnya atau skor tes waktu kedua. Konsep ini sebetulnya sama seperti regresi, R kuadrat di regresi. Jadi seberapa jauh variasi dari tes pengetesan pertama dapat dijelaskan oleh skor pada tes di pengetesan kedua. Yang ketiga, koefisien reliabilitas itu menggambarkan variasi skor hasil tes yang dapat dijelaskan oleh kemampuan yang sebenarnya. Maksudnya begini, misalnya reliabilitasnya tinggi, ini berarti kita punya keyakinan bahwa perbedaan atau variasi skor antar orang itu memang menggambarkan variasi dari kemampuan atau dari skor yang sebenarnya atau true score. Jadi bukan karena semata-mata kebetulan atau semata-mata karena random, sifatnya random, tetapi memang karena menggambarkan T atau menggambarkan true score. Misalnya sebuah tes memiliki reliabilitas sebesar 0,9. Ini berarti 90% variasi dari skor tampak itu dapat dijelaskan oleh variasi dari skor murninya atau true score. Atau dengan kata lain, ya true score menggambarkan sekitar 90% variasi dari skor tampak. Artinya kalau kita melihat bahwa orang yang satu berbeda dengan yang lain, kita punya keyakinan lebih besar bahwa kondisinya memang begitu. Jika tes menyatakan bahwa A memiliki skor lebih tinggi dari B, maka kita bisa bilang bahwa memang A itu memiliki skor yang lebih tinggi dari si B. Bukan karena sesuatu yang sifatnya random. Yang keempat, itu merupakan turunan dari nomor 3. Jadi, reliabilitas itu menggambarkan sisa dari variasi skor tampak yang dapat dijelaskan oleh variasi errornya. Maksudnya, jika sebuah tes memiliki reliabilitas yang tinggi, ini berarti variasi error hanya dapat menjelaskan dalam proporsi yang sedikit variasi skor tampak. Atau dengan kata lain, variasi skor tampak itu ya hanya menggambarkan sedikit sekali variasi error. Misalnya, kembali ke contoh tadi, reliabilitasnya sebesar 0,9, ini berarti hanya 10% dari variasi skor tampak yang menggambarkan kondisi variasi error. Nah, untuk bisa mengetahui lebih dalam tentang interpretasi dari reliabilitas, koefisien reliabilitas, maka mungkin perlu kiranya untuk melihat bagaimana kalau seandainya kita memiliki tes yang memiliki reliabilitas sebesar 1. Ini setahu saya belum pernah terjadi. Jadi biasanya reliabilitasnya sangat tinggi, hanya sekitar 0,95 misalnya. Jarang sekali saya melihat sebuah tes yang memiliki reliabilitas sebesar 1,0. Jika ada sebuah tes yang memiliki reliabilitas sebesar 1, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesalahan pengukuran sama sekali. Jadi, ketika kita mendapatkan skor tes, kita yakin bahwa skor tes ini memang menggambarkan true score-nya. Kalau seseorang punya skor lebih tinggi dari orang yang lain, maka kita yakin bahwa, atau memiliki keyakinan sangat besar, penuh bahwa orang ini memang punya skor yang lebih tinggi daripada orang yang lain. Nah, variasi skor
tampak menggambarkan sepenuhnya variasi dari kemampuan yang sebenarnya. Oke. Lalu bagaimana jika reliabilitas dari tes itu sama dengan 0? Jika reliabilitasnya sangat sama dengan 0, maka variasi yang kita lihat dari skor tampak itu sepenuhnya merupakan variasi yang diakibatkan oleh sesuatu yang sifatnya random. Artinya, ketika A mendapatkan skor lebih tinggi dari B, dapat dikatakan ini terjadi hanya karena kebetulan. Di waktu yang berbeda, bisa saja B memiliki skor lebih tinggi dari A. Karena skor tampak dalam tes yang dengan reliabilitas besar 0, skor tampak tidak menggambarkan skor murni sama sekali, dan atau dengan kata lain dia hanya menggambarkan variasi error saja. Nah, biasanya yang kita temukan dalam penelitian atau tes yang kita gunakan di psikologi, koefisien reliabilitas dari tes yang kita gunakan selama ini biasanya antara 0 dan 1. Semakin mendekati 1, itu berarti semakin besar skor tampak yang kita peroleh itu menggambarkan skor murninya. Semakin kecil atau semakin mendekati 0, itu berarti menggambarkan skor tampak makin menggambarkan variasi yang diakibatkan oleh random, kesalahan random. Oke. Nah, di poin terakhir, ini adalah hal penting yang saya garis bawahi. Semakin besar reliabilitas, maka skor yang kita peroleh, yaitu skor tampak, itu makin meyakinkan bahwa dia menggambarkan kemampuan yang sebenarnya. Dan perbedaan skor tampak itu makin menggambarkan perbedaan skor murninya atau true score-nya. Baik. Saya pikir itu dulu sampai di sini. Kita akan membahas tentang standard error of measurement pada kesempatan berikutnya setelah kita berbicara tentang reliabilitas dan cara mengestimasi reliabilitas. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya.